Dia kelihatannya casingnya gimana? Wah, hebat amatnya orang. Pakai baju gamis sorban. Kalau datang ke masjid An-Najah, dia yang paling hebat. Sholat qabliyah, ba'diyah, masya Allah, rawatibnya hebat orang. Tasbihnya gede banget, tasbih. Wah, cikir. Ya Allah, pakul. Nanti maka ada itu. Ya Allah, apa kata Nabi? Kata dalam kitab Zuhad, "Kullu man bi ghairi ilmin ya'malu a'maluhu marhudatun." Ya toh, setiap amal ibadah kagak pakai ilmu, semua amal ibadahnya ditolak oleh Allah. Nauzubillah min. Salat pakai ilmu kan? Pakai, ya. Bayar zakat pakai ilmu, pergi haji pakai ilmu, berangkat umroh pakai ilmu, saudara. Semua pakai ilmu. Dari mana ilmu itu? Nabi mengatakan, "Idza maratum bi riyadil jannah fartahu." Kalau kamu pengen masuk surga, kata Nabi, fartahu, mampir. Tuh. Sahabat nanya, mampir kemana ya Rasul? Ila majalisil ilm. Sering-sering mampir ke majelis ilmu. Beruntunglah bapak-bapak jamaah daripada Masjid An-Najah yang tidak pernah alpa, yang tidak pernah absen mengikuti pengajian, siapapun gurunya. Yang penting kita lihat malam Sabtu di Masjid An-Najah, saya ingin duduk di majelis ilmu karena ini perintah Nabi. Saya tidak mau terlena dengan kehidupan dunia, saya tidak mau terlena dengan dunia TV. Itu kita lihatkan, saudara. Kata Nabi, siapa yang mengaji pulang dari pengajian, umpamanya dia meninggal syahid fi sabilillah. Amin ya rabbal alamin. Tinggi unggul nilainya. Kesian kalau ada saudara kita rumahnya dekat sama mengaji, rada-rada malas. Ada kira-kira, ada nggak ngaji? Ya Allah, sholat jamaah rajin, ngajinya malas banget ke bina-bina. Udah dibilangin pakai hadis kagak mempan, pakai ayat mempan. Pakai apa orang mempannya, saudara? Bingung kita. Speaker ini kedengeran nggak ya Pak Yasmi? Kalau saya ngajar masuk ini tuh. Saya ngajar di Ibu Pak Yasmi, kedengeran Pak Yasmi. Kan lebih jauh Pak Yasmi. Ini kadang-kadang rumahnya dempet sama mati. Malas ngaji, malas berjamaah. Ibnu Maktum yang makanya buta. Satu ketika minta dispensasi sama Nabi, minta rukhsah sama Nabi, ya Rasul, saya Ibnu Maktum, mata saya buta ya Rasul. Saya kalau ke masjid tidak ada yang nonton ya Rasul, karena mata saya buta. Boleh enggak saya tidak ikut sholat berjamaah? Ini seorang mata buta, Ibnu Maktum. Boleh enggak saya dapat rukhsah, dapat dispensasi, enggak ikut sholat berjamaah bersama engkau ya Rasul? Karena gak ada yang nonton. Kata Nabi, ya Ibnu Maktum, hal sami'tan tidak? Apakah ente dengar suara adzan berkomandang? Apakah ente dengar suara adzan berkomandang? Walaupun mata ente buta. Kata Ibnu Maktum, dengar ya Rasul. Saya kalau adzan dari mulai zuhur, asar, maghrib, isya, dengar ya Rasul. Kalau anda mendengar suara adzan tidak ada rukhsah, walaupun mata tak buta. Sekarang kita introspeksi, ada di sekitar kita yang matanya pada buta? Kadang ada matanya melek normal. Yang buta apanya? Hatinya buta. Buta dari kebenaran, buta daripada ilmu, saudara. Mudah-mudahan dengan ceramah ini saya memberikan satu motivasi kepada mereka supaya mereka dapat hidayah dari Allah. Amin ya rabbal alamin. Jamaah yang berbahagia, mudah-mudahan ini sebagai prolognya, mukadimahnya. Selanjutnya kalau saya terjemah ini panjang banget itu. Pertama saya lihat taklim. Taklim itu apa? Ngaji. Asal kata dari ta'allama, ya ta'allamu ta'alluman. Bertaklim, ngaji dan belajar. Siapa yang memberikan pelajaran? Gurunya. Ada kalimat mu'allim. Mu'allim itu bahasa Arab,
yang ngajar, wa ta'allum, belajar. Yang ngajar saya, yang menjadi ta'allum bapak-bapak hadirin semua. Ya. Kemudian wa tadzakur, wa tadzkir. Dengan forum ini saya bisa bermuzakarah, saling ingat, mengingatkan. Hayatul ilm bil muzakarah. Hidupnya ilmu itu dengan banyak muzakarah. Makanya ada lulusan pesantren 20 tahun di pesantren, kitabnya banyak, tapi dari belakang itu seperti pisau yang tumpul, saudara. Ada manfaat itu kitab, ya, nggak manfaat. Tapi ada orang yang pesantren dalam 5 tahun, pulang dari Solo cuma dia masih ilmu alam Abu Sorot, ya hanya beberapa kitab, fikih, tauhid, kemudian tafsir, pulang dari masyarakat. Dia ngajar, itu bagikan pisau yang tadinya tumpul menjadi tajam. Dulu kita pesantren di Makkah, bahasa Arab Lughatul Arabiyyah Yaumiyah tiap hari sampai lancar melotok. Pulang di pesantren kita salah gaul, bahasa Indonesia, bahasa yang agak sama enggak, hilang itu Pak. Itu ya. Maka beruntunglah bapak-bapak sebagai jamaah aktif untuk hadir ke majelis ilmu. Sekembalinya kita, dosa kita diampuni oleh Rasulullah SAW. Amin ya rabbal alamin. Wan naf'at wal intifaq, dengan hadir ke majelis ilmu banyak manfaat yang kita serap. Kemudian wal ibadah, banyak faedah-faedah ilmu. Kalau kita kaji dalam forum ini sangat habis waktunya. Wal hassa ala tamassuk bi kitabillah. Hassa artinya apa? Berpegang teguhlah kita dengan kitabullah, yaitu Al-Qur'anul Karim. Wa bi sunnati Rasulillah, dan kita berpegang teguh bukan hanya dengan Quran saja, tetapi kita berpegang teguh dengan sunnah Rasulullah, yaitu hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian wa du'a ilal huda. Dalam forum ini kita berdoa, ya Allah, saya hadir di majelis ilmu, berikan hidayah. May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Kata Nabi, siapa orang yang akan diberikan hidayah ilmu oleh Allah, dimudahkan orang itu mengamalkan ilmunya. Hidayah itu mahal, saudara. Sampai Nabi ada pamannya yang sangat dia cintai, Abu Thalib. Abu Thalib membimbing Nabi dalam bidang bisnis dagang dan riset. Umurnya Nabi waktu itu 12 tahun. Nabi dididik bisnis oleh Abu Thalib. Bahkan Abu Thalib yang membela Nabi, siapa yang berani nyakitin Nabi, aku dendam. Setelah itu Abu Thalib selesai urusannya, bisa menikahkan Rasulullah. 25 tahun Rasulullah dilamarin dengan Siti Khadijah, seorang saudagar yang sangat terkaya di tengah masyarakat Quraisy. Karena ini yang amat Abu Thalib diterima, saudara. Begitu Nabi umur 25 tahun diangkat menjadi Nabi, saudara. Umur 40 tahun diangkat menjadi Rasul. Umur 63 tahun Rasulullah wafat. Di ujung wafatnya Abu Thalib, Nabi deketin. Ini orang yang sangat berjasa. Sampai Nabi tuntun pada waktu menghembuskan nafas Abu Thalib, ya Abu Thalib, ucapkan kalimat syahadatain. Abu Thalib tidak bisa, karena dia menganut agama Lata, Uzza dan Manat. Akhirnya turun ayat, innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha. Ya Muhammad, kata Allah, sesungguhnya engkau tidak akan bisa memberikan hidayah sekalipun kepada pamanmu yang kau sangat cintai. Hidayah itu milik aku, kata Allah. Maka ketika ada orang sholat berjamaah rajin, ada hidayah di dalam dirinya. Ngaji rajin, ada hidayah di dalam dirinya. Baca Quran rajin, ada hidayah di dalam dirinya, saudara. Bersedekah rajin, ada hidayah. Karena umumnya manusia ketika menjelang ajal
Kata Israel, udah habis mas, ada lu di sini. Bilangin sama Allah, saya la asadak, saya harus sedekah. Tuh, itu omongnya apa? Dalam Quran itu orang mau mati yang ngomong itu, la ali amal salihah, beri kesempatan saya pengen sedekah. Kemarin udah sempat saya, kontrakan saya banyak, tiap bulan saya bantuin 10 pintu 10 juta, tapi saya lupa akan 2,5%. Ada nggak udah begitu manusia? Emang begitu manusia. Innal insana rabbihi lakanun. Umumnya manusia diberikan kenikmatan bangkang sama Allah, udah dekat mati dia baru sadar, ya Allah saya akan sedekah sekarang. Kagak, udah habis aja lu hari ini. Wa fi waqa'ihim barzakun ila yaumi yub'atsun. Besok lu masuk lubang barzakh, lubang kubur, sampai hari kiamat lu nunggu. Rasain lu. Pertanyaan saudara, mana lahir di dunia dengan alam barzakh hari kiamat? Taman mana? Lama di sono Pak. Di dunia kata Nabi baina sittina wa sab'in. Umur umatku rata-rata di posisi antara 60 sampai 70 tahun. Kalau ada yang lebih itu bonus dan jatah dari Allah. Kata Nabi sangat sedikit dan langka orang di atas itu, kata Nabi. Ini memang udah dibatasi umur umat Muhammad pendek-pendek. Nabi Adam, Nabi Nuh hampir ribuan tahun saudara, tapi tidak ada umatnya. Nabi Nuh berdakwah ribuan tahun, umatnya pada kabur saudara. Nabi Muhammad semakin kemari semakin banyak umatnya. Kata Nabi, aku bangga dengan umatku. Dikala nanti orang-orang kumpul di padang mahsyar pada minta syafaat, Nabi Adam ditanya, ya Adam, isfa' lana, berikan syafaat. Kata Adam, saya tidak bisa. Kenapa? Saya pernah berbuat dosa satu, yaitu makan buah kuning. Gara-gara itu saya tidak bisa memberikan syafaat. Nabi Ibrahim, isfa' lana ya Ibrahim. Ibrahim tidak bisa Pak. Aku pernah bohong 3 kali dalam hidupku, maka gara-gara bohong ini aku tidak bisa memberikan syafaat. Nabi Nuh, tidak bisa. Aku pernah putus asa karena umatku gak terima dakwah. Tuh, akhirnya Allah turunkan banjir besar. Nabi Isa, gak bisa. Siapa yang bisa memberikan syafaat? Cuma satu-satunya, baginda Nabi kita Muhammad. Itu dia Pak. Beruntunglah kita menjadi umat Nabi Muhammad. Nabi Musa pendek seperti ingin menjadi Nabi Muhammad umatnya. Nabi Adam umat yang pendek dari Muhammad. Semua umat manusia dari Adam sampai Nabi Isa yang bela Nabi kita Muhammad. Pertanyaannya, apa yang sudah kita bela untuk Nabi kita? Bagaimana cara membela? Mari kita baca satu hadis di dalam Al-Quran untuk di dalam hadis Riyadhus Shalihin untuk tabarukan keberkahan. Saya buka di dalam hadis ini. Nabi pernah bersabda, an Abi Zarin Jundub bin Junadah radhiyallahu anhu qala qultu ya Rasulullah. Hadis ini dari Abi Zar Jundub bin Junadah radhiyallahu taala anhu, mudah-mudahan selalu dapat ridho dari Allah. Dia berkata, lalu dia ucapkan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, wahai Rasulullah. Karena ini sahabat langsung ketemu Nabi ya. Jadi sahabat itu orang yang hidup di zaman Nabi, ketemu Nabi, bergaul dengan Nabi, ikut sholat berjamaah Nabi, taklim bareng Nabi, dakwah bareng Nabi. Itu sahabat. Kalau kita nggak ketemu Nabi, nggak pernah ikut taklim sama Nabi ya, tapi kita beriman kepada Nabi sampai Nabi memberikan satu komitmen, kalian ashabi, kalian sahabat saya, Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali ya. Kemudian Sauban, Zaid bin Sabit, kemudian Abu Hurairah ketemu sama Nabi. Walaupun 3 tahun itu Abu Hurairah ketemu sama Nabi, tapi dia pakar hadis lah. Nah terus, tapi kalau kamu pengen tahu, kamu beruntung. Tapi
Nabi ucapkan 3 kali, beruntunglah mereka. Kenapa? Liman lam yaroni wa amanami. Itu umatku nanti, dia beriman kepada ajaranku. Liman lam yaroni, walaupun dia tidak pernah melihat Nabi, tapi dia beriman mengamalkan ajaran aku, maka dia jauh lebih beruntung karena dia tidak pernah melihat Nabi. Kita dianggap orang yang beruntung. Sampai Nabi sayangnya sama kita. Nabi udah masuk surga, dia bingung. Ditanya oleh malaikat Ridwan, ya Rasulullah, apa yang kamu bingungkan? Saya tidak bisa tidur nyenyak di surga selama ada umatku yang diseret ke neraka. Siapa mereka yang akan kau selamatkan? Kalau ada di dalam dirinya cinta sama Nabi, kemudian cinta sama Allah. Cinta Nabi dengan memperbanyak sholawat, cinta Allah mempertahankan kalimat al-kalimatut thayyibah, kalimat la ilaha illallah Muhammadur, itu aja kan. Dia kalau udah mencapai kalimat tauhid, mengakui Rasul, masuk surga walaupun dulu pendosanya. Jadi nanti surga itu ada yang dia berjalan di atas jembatan Shiratal Mustaqim, gambar seperti kilat yang menyambar, saudara. Ada orang yang berjembat di atas jembatan Shiratal Mustaqim, dia termamah-mamah sampai keluar keringat, akhirnya sampai kecemplung, saudara. Ya, mudah-mudahan kita termasuk orang-orang gambar, kami gambar. Dia nanya sama Nabi nih, ayul a'mali afdal ya Rasul, amalan apa ya yang kira-kira paling utama dikerjakan? Ini sifat umum, Pak, sahabat tanya. Jadi kalau hadis ini, Pak, adalah apa yang pernah dilakukan oleh Nabi, qaulan wa fi'lan wa amalan wa taqriran. Qaulan, ucapan Nabi, wa fi'lan, yaitu amalan Nabi, wa taqrir, apa yang dilakukan oleh Nabi lalu Nabi diam, Nabi setuju, maka itu adalah takrir. Sampai pernah kita dengar, kan, ada seorang sahabat sendalnya masih hidup, sendalnya aja masih di dunia, tapi kata Nabi, ini sendal sahabat ini sudah sampai ke negeri akhirat. Kenapa sendalnya? Karena ini orang rajin sholat berjamaah, kata Nabi. Kita kadang-kadang ribut hilang sendal, tapi nggak pernah ribut sendal kita nggak ada di masjid. Betul tidak, Pak? Jadi ditanya amalan apa ya Rasul yang paling utama? Ayul a'mali afdal. Lalu Nabi menjawab, ada 3 amalan. Ada berapa? 3 amalan. Mudah-mudahan kita dapat laksanakan daripada pesan Nabi kita Muhammad. Ada berapa? 3 amalan. Yang pertama kata Nabi, wahai sahabat Abu Dzar Jundub bin Junadah, bahwa ada 3 amalan yang paling utama dalam hidup kalian. Yang pertama, al-imanu billah. Apa yang pertama? Iman kepada Allah. Nabi 13 tahun di Mekah membenahi akidah, membenahi keimanan, menumpas kemusyrikan, menumpas kebatilan, mengajak umat yang tadinya menyembah Tuhannya Lata, Uzza dan Manat, maka Nabi rubah semuanya itu. Lata, Uzza dan Manat dirubah menjadi akidahnya bertauhid kepada Allah. 13 tahun Nabi membina akidah supaya apa? Iman orang-orang Arab masyarakat jahiliyah supaya mantap. Ketika kita bangun rumah, yang pertama kita dahulukan apa? Atapnya dulu, pagarnya dulu, apa kira-kira? Fondasinya. Mau berapa tingkat konstruksinya? Apartemen udah gak usah ditanya, Pak. Ya, rumah 2 tingkat aja besinya harus yang kokoh. Kalau nggak kokoh, runtuh. Maka manusia dalam menghadapi fitnah zaman, saya yakin kalau ada orang yang mantap imannya, dia tidak akan goyah menghadapi fitnah zaman. Jadi amalan yang paling mantap kata Nabi, bentengi hidup kita dengan iman dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kata Nabi, jangan heran, kata Nabi, orang yang mempertahankan iman di tengah
semakin melepuh. Begitulah contoh kata Nabi. Kalau kalian memegang iman di tengah akhir zaman, seperti memegang bara kata Nabi. Semakin kuat iman kalian, kalian berhadapi dengan kebobrokan moral, kebobrokan teknologi, kebobrokan manusia yang pencet seperti dajjal kata Nabi. Kata Nabi yang dikhawatirkan di akhir zaman bukan dajjal, tapi manusia yang ngaku beriman lagunya kayak dajjal. Ada nggak zaman sekarang? Ngaku beriman, lagunya kayak dajjal, ngaku muslim, tapi nggak pernah bela Islam. Ya, Islam dianggap teroris. Kemudian ulama dibully, masya Allah. Ya, sama pengajian raga-raga dicurigai, takut ini pengajian ekstrim. Islam itu membawa rahmatan lil alamin. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Enggak ada Islam teroris. Yang bikin teroris itu Amerika, saudara. Bukan orang Islam. Karena orang Amerika Yahudi takut Islam bangkit. Kemudian orang-orang yang pernah belajar di Amerika datang ke Indonesia bikin Islamophobia. Apa itu Islamophobia? Orang Islam takut Islam. Kira-kira aneh nggak orang Islam takut Islam? Sholat ya sholat, haji ya haji, puasa ya puasa, sedekah ya sedekah. Cuma tentuan yang kedua ini nggak mau ya. Sahabat nanya apa lagi setelah iman yang paling mantap dari Rasul? Kata Nabi yang kedua, amalan yang paling mantap jihad fisabilillah. Kalau ente mau tahu kata Nabi, rentetan dari iman kalian dituntut untuk jihad di jalan Allah. Ketika ayat hadis ini turunlah surat Al-Maidah ayat 105, surat kelima. Apa bunyi ayat itu? Ya ayyuhalladzina amanu. Apa kira-kira artinya? Hei orang-orang yang beriman. Turun nama Nabi dari Jibril. Alaikum anfusakum la yadurrukum. Hendaknya kamu berpegang teguh kepada ajaran Nabi. Itu betul. Alaikum anfusakum la yadurrukum. Ya. Di sini dikatakan janganlah dirimu terjebak, ya, dimudaratkan oleh orang yang menyesatkan kamu. Ini ayat Al-Quran, saudara. Jangan diangkat oleh para guru ustaz-ustaz yang udah kejebak dengan materi ngerinya. Ya. Siapa bilang ngerinya? Saya buka naik. Saya buka di khotbah. Ya. Jadi ayat ini turun, sahabat kumpul waktu itu mengadakan halaqatul ta'lim di Masjid Madinah. Terus di situ la yadurukum, jangan kamu mudaratkan imanmu, jangan kamu sesatkan mengikut mandalla, orang yang sudah bikin sesat kamu. Ada Islamophobia, ada Islam Nusantara, ada Islam apa lagi moderasi. Ya, itu dipanggil diundang dia. Tapi Islam yang model-model kita, yang bersumber dengan Quran Sunnah, ekstrim. Ya gitu kan. Makanya saya punya teman dokter titik. Saat anak bisa masuk kedua, nanti ada ekstrim sih begitu mana? Ekstrim apa saya Al-Quran? Ekstrim apa saya hadis? Kitabnya ada. Jadi dia itu maunya kalau ngaji nggak usah pakai Quran, pakai logika. Tuh. Nah ulama-ulama yang begitu tuh didoktrin ada, ditata, dibayar supaya progresif, pro orang-orang yang mensahkan ini ayat diangkat, saudara. Nah ketika ayat ini turun, ya, orang-orang yang disesatkan jangan sampai disesatkan oleh mereka. Ijab itu kalau kamu semua sudah dapat hidayah dari Allah, pasti kamu mau berjihad membela agama Allah. Itu jawaban Nabi. Ilallahi marji'ukum jami'an.
Kamu sekalian akan kembali kepada Allah jami'an seluruhnya. Kita ini pasti kembali kepada Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi. Kita akan berhadapan dengan Allah. Kita akan mempertanggungjawabkan amalan-amalan yang pernah kita lakukan di dunia. Makanya di sini dikatakan faman ya'mal misqala dzarratin khairan yarah. Faman ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Al-Zalzalah ayat 7 dan 8. Saya kalau baca ayat pasti saya sebut ayat apa. Jangan sampai Ustaz menyebut tapi nggak tahu ayatnya. Betul nggak? Itu referensi saya, Pak. Jadi kalau saya ceramah sekeras apapun, ada hadisnya, ada ayatnya, mereka nggak bakal menginterogasi saya. Begitu, Pak. Ya. Nah, kita lanjut, saudara. Jadi amalan yang paling utama ketika sahabat nanya adalah amalan yaitu mantapkan imanmu. Iman sebuah mutiara yang sangat indah. Iman adalah sebuah mutiara yang lebih unggul dari dunia dengan beserta isinya. Iman tidak bisa dinilai dengan dunia, kata Nabi. Wazinataha, dan perhiasannya. Buka surat Hud ayat 15. Bagaimana orang yang hidupnya orientasi dunia? Kata Allah, siapa orang yang hidupnya orientasi dunia dikasih sama Allah. Wala yukhasun, tidak dikurangi sedikit pun. Orang kafir kita lihat, siapa yang punya apartemen? Mereka. Siapa yang punya hotel-hotel berbintang? Mereka. Siapa yang punya barbar? Ya dan tablah. Mereka. Siapa yang punya lahan-lahan lebar? Mereka. Orang kafir dikasih. Tapi Hud berikutnya dikatakan, sesungguhnya kalian nanti di akhirat kalian tidak akan mendapatkan laisa lahum fil akhirati illa an-nar. Jawabannya, manusia yang dunia udah dikasih tahu dengan ayat Allah, udah dikasih tahu dengan hadis Rasulullah, ente masih membangkang, ente masih ingkar dengan ayat Allah. Sekarang saatnya kalian laisa lahum fil akhirati illa an-nar. Kalian tidak dapat bagian di akhirat. Kalian tidak dapat ganjaran di akhirat. Apa ganjarannya? Illa nar, kecuali mereka masuk neraka, kata Allah. Saya kalau ngomong kata saya, Pak, buka di Bapak. Surat Hud ayat 15-16. Yakin banget, Pak? Kalau saya panjangin teksnya, waktunya kita habis. Betul nggak, Pak? Yang penting ngaji ini mantap sedikit. Betul nggak? Yang penting ngaji mantap, iman mantap, jihad mantap. Mudah-mudahan jihad itu apa sih? Asal kata dari jahad, dari jahid. Siapa yang berjihad membela dirinya, dia pasti selamat di akhirat. Bagaimana jihadnya? Gampang, kata Nabi. Nih, begitu turun ayat ini, sahabat nanya apa maksud ayat itu ya Rasul? Nabi jawab, saudara, ittamiru bil ma'ruf wa tanahaw 'anil munkar. Kita ini khairul ummah. Allah memberikan predikat kita khairul ummah, umat yang paling terbaiknya kita. Bagaimana caranya? Ittamiru bil ma'ruf, terusin, kata Allah. Kata Nabi, apa? Yang ma'ruf kita terusin. Kita ajak orang mandala khair tafaili. Kita ajak orang yang tadinya masih ngaji, rajin ngaji. Kita ajak orang yang tadinya masuk berjamaah, rajin berjamaah. Yang tadinya kita punya ilmu sedikit, kita sampaikan, balighu anni walau ayat. Itu termasuk yang ma'ruf. Kemudian watanahaw 'anil munkar. Penjabaran kayak tadi, jauhkan yang munkar, jauhkan yang berbau maksiat. Itu kata Nabi. Supaya kalian tidak disesatkan oleh orang-orang yang menyesatkan, karena kalian punya hidayah. Saya ulangi ayat yang tadi, surat Maidah ayat berapa? 105. Surat Maidah 105. Ya. Ini kan ayat yang dibuka, saya buka terus supaya apa di otak saya, apa di para jamaah. Kemudian selanjutnya, idza ra'aita syaikhan muti'an. Nanti kalian akan melihat orang-orang syekh. Syekh itu artinya apa? Sepuh ya. Syekh bisa diartikan orang tua. Syekhun
orang-orang tua yang taat kepada ajaran Allah. Kemudian wa hawan muttabaq, jangan sampai kalian nanti ada orang-orang yang hidupnya wa hawan muttabaq, hidupnya memperturutkan hawa nafsu. Jadi kata Nabi, kalau orang hidupnya sudah memperturutkan hawa nafsu, ulaika kal an'am bal hum adall. Al-A'raf 179. Al-A'raf 179. Orang yang model begitu dicap oleh Allah, ulaika kal an'am. Jadi kalau orang hidupnya memperturutkan nafsu, ulaika kal an'am, manusia yang model begitu percis kayak binatang, saudara. Bal hum adall, bahkan Nabi jelek derajatnya dari binatang. Saya kasih contoh, Pak. Saya mau tanya, ada binatang apa tuh kalau di kebun makan ayam satu, kenyang dia mau tidur binatang apa tuh, saya lupa namanya. Lingsang bener pasti, Pak Haji. Saya pernah ke daerah Bogor, Parung. Binatang apa itu? Kata Kiai, binatang lingsang. Binatang lingsang kan lapar ayam di kebun, dia mau tidur. Tapi maaf, kalau kita punya sekandang ayam, ratusan ekor ayam, ada rampok, ada maling, apa itu rampok, nyurinya satu ekor atau 5 ekor? Jawab, Pak. Kalau manusia udah jadi maling, saudara, kalau manusia udah gak ada iman, mau nafsu, itu empang orang dikeruk semuanya, siapin mobil diangkut. Ya, betul nggak? Itu benar kayak Allah. Nah, kita lanjut. Kemudian kata Nabi, wa dunyan muksirat. Kalau nanti ada di akhir zaman orang sudah disilaukan dengan dunia, maka dia tidak siap untuk berjihad di jalan Allah. Kenapa? Dari hadis sahabat, nanti umat Islam dihadapi penyakit wahan, kata Nabi. Sahabat tanya, ma wal wahnu ya Rasulullah? Apa itu penyakit wahan ya Rasulullah? Hubbud dunya wa karahiyatil maut. Penyakit wahan itu kata Nabi ada 2. Satu, cinta dunia. Yang kedua, takut menghadapi kematian. Makanya kata Imam Al-Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin, mengapa manusia rata-rata takut sama mati? Karena hatinya masih konek dengan dunia, saudara. Tapi kalau orang yang tidak konek sama dunia, tidak hukum dunia, dia siap berjihad membela nama Allah. Kenapa? Dia takut matinya sul khotimah, dia takut matinya membawa dosa, dia takut matinya belum sempat tobat, kata Imam Al-Ghazali. Makanya Imam Ghazali itu pelajaran tasawuf, jangan terlalu cinta dunia. Apa kata Ghazali? Ad-dunya jifah wa talibuha kilab. Dunia itu bagaikan bangkai, kata Imam Ghazali. Wa talibuha kilab. Orang yang menjaga dunia, orang yang cinta dunia, persis kayak anjing, kata Al-Ghazali. Coba Pak, itu Al-Ghazali bukan dalam kitabnya. Jadi kalau orang hidupnya cinta dunia sama dengan anjing, naudzubillah. Dunia itu jipa itu apa? Bangkai. Kita makan bangkai semua. Ikan udah mati dimakan, bangkai kan? Ya kan? Tapi ada ketentuan-ketentuannya. Yang terakhir, ini kan 3 ya Pak. Amalan yang paling top, kata Nabi, sahabat nanya, ada 3. Yang pertama apa tadi? Iman kepada Allah. Yang kedua, siap berjihad membela agama Allah di tengah maraknya zaman. Memang perlu kita jihad mempertahankan agama Allah. Kita berhadapan kaum munafik jauh lebih besar, jauh lebih berat ketimbang kaum musyrik. Makanya di zaman Nabi yang paling berat ditanya, ya Rasul, mana 3 agama yang paling berat kita hadapi? Nabi yang paling berat adalah kaum munafikin. Kalau orang musyrik udah ketahuan dia nyembah berhala, kagak sembahyang dia, bener gak? Bermaksiat dia, namanya musyrik, ya, mentutup
bukan Tuhan. Tapi kalau orang munafik berselimut, kadang-kadang casingnya Islam, tapi di dalamnya menggerogoti Islam. Casingnya Islam, pura-pura sholat berjamaah, tapi hakikatnya orang itu cuma pura-pura untuk mencari simpati sama masyarakat. Itu lebih berat menghadapi orang munafik. Sekarang ini kita berhadapan dengan kaum munafikin. Kata Nabi akan datang satu zaman di mana Islam cuma KTP-nya doang. Ya, apalagi menjelang pilkada, saudara. Itu Cina sengket robotan nosukan pakai sorban. Pakai apa? Sorban. Pakai baju komis, datang pesantren, ngasih duit sama kiai ini 50 juta. Tolong kiai, gua pilih. Alhamdulillah beda ya. Ya, saya rasa demikian ngaji kita. Mudah-mudahan